Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para engineer, channel insinyur, channel yang keren dan tentunya mencerdaskan ya. Nah, tetap setialah bersama Ethos Energy ya, biar teman-teman makin maju bersama kita, sehingga kita bisa saling berbagi tentang ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang keinsinyuran. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kita supaya terus tumbuh dan berkembang. Dan kita juga semakin bersemangat untuk share sama teman-teman Ethos Energy ya. Baik, kali ini saya mau share sebagaimana yang bisa dilihat di screen teman-teman. Ini saya tampilkan HP saya. Saya punya aplikasi namanya Pipe Data Plus ya. Yang kiri bawah ini. Di sini kita dapat mempelajari piping material specification. Dengan mengetahui piping material specification ini, kita bisa melakukan desain dan juga teman-teman juga memerlukan data ini, pipe data ini untuk quality control selain engineering ya, untuk quality control, untuk konstruksi, untuk pengawasan di lapangan. Teman-teman mesti tahu dengan data-data pipa ya. Baik, kita mulai saja buka aplikasi ini. Kebetulan saya beli aplikasi ini ya, saya tidak di-endorse oleh aplikasi ini. Saya beli, harganya cukup murah, tidak terlalu mahal. Kalau nggak salah sekitar 100-an ya, 100.000 rupiah. Tapi worth it banget lah buat teman-teman yang mau berkiprah di bidang piping ya. Baik, ini kita buka. Ini ketika kita masuk ke dalam aplikasinya, kita bisa membuka mulai dari paling atas itu ada flanges. Kemudian di bawahnya ada fitting seperti elbow, kemudian ada gasket, kemudian ada valve, kemudian ada line blank, ada pipa, pipe ya, kemudian ada welded branch, kemudian ada nuts, kemudian strainers, kemudian ada ASME composite ya. Ini ada beberapa pipe spool ya yang sudah dibuat oleh ASME bentuk komposit. Kemudian ada jarak antar pipa atau spacingnya berapa. Kemudian jarak antara pipe support, safe spans. Kemudian flexibility, pipe flexibility juga di-provide oleh software ini. Jadi sangat praktikal sekali ya kalau teman-teman mau desain expansion di pipeline. Itu ada pipe flexibility, standarnya sudah dikasih oleh aplikasi ini. Kemudian yang bawah ini setting. Di dalam setting ini kita bisa setting unitnya ya, bisa unitnya dalam milimeter atau inci gitu ya. Kemudian yang terakhir about ya, tentang aplikasinya. Kita mulai dari pipa dulu lah ya, karena basic dari untuk piping material specification ini yang paling banyak kuantitinya adalah pipa ya. Nah, kita buka pipa. Ketika kita memilih pipa di dalam engineering, kita bisa memilih pipanya dalam bentuk schedule atau wall thickness. Kalau schedule ini biasa ada schedule 10 ya. Ya, kita bisa lihat. Kita ambil contoh pipa 6 inci ya. Pipa 6 inci ini mulai dari schedule 5S ya. Ada schedule 5, ada schedule 10. Ada schedule 10S, ada schedule 20, 30, 40S, standar 40, 60, 80S, kemudian extra strong XS, kemudian 80, 100, 120, 140, 160 sampai double extra strong atau XXS ya. Ya, ini berbicara pipa. Ini ada 5S, ada S di belakang. S itu maksudnya adalah kode untuk material stainless steel ya. Jadi produk stainless steel itu ada 5S, 10S, kemudian 40S ya, kemudian 80S. Schedule
80 ada juga, yang schedule 160 yang nggak ada S-nya, nggak ada schedule double extra strong stainless steel, itu nggak ada diproduksi gitu. Baik, ini tentang schedule. Schedule ini menunjukkan nanti ketebalan dari pipa ya. Ini kita ambil dulu yang common yang kita bisa lihat di lapangan, schedule 40 ya. Schedule 40 itu di pipa 6 inci inside diameternya 154,08, kemudian OD-nya outside diameternya 168,3 mm ya. Nah, ini 6 inci NPS schedule 40 ya. Kemudian weight per kilogramnya per meternya adalah 28,26. Nah, kemudian kalau kita naikkan schedule-nya ke schedule 80 atau extra strong 80. Nah, ini yang berbeda adalah inside diameternya. Jadi dia menebal ke dalam. Sementara OD-nya tetap ya. Ini OD-nya 168,3. Kita coba lihat schedule 40. 168,3 juga. Sementara inside diameternya yang berubah ya, makin tebal. Artinya inside diameternya mengecil ya, gitu ya. Pipa kalau kita tambah schedule-nya bukan OD-nya yang nambah, tapi inside diameternya yang berubah gitu ya. Kalau dia tebal, dia makin inside diameternya makin kecil gitu. Nah, standar pipa ini berdasarkan ASME B36.10M garis miring 19M tahun 2018 ya. Ya, ini tentang pipa. Ini tipikal ya, kalau misal pun kita ambil schedule pipa diameter 8 inci, schedule 40, ini OD-nya 219,1 ya, untuk schedule 40. Kemudian untuk schedule 80, OD-nya apakah masih sama? Oh, masih sama ya, 219,1. Sementara inside diameternya yang berubah, 193,7 untuk schedule 80. Kemudian untuk schedule 40 inside diameternya makin besar ya, 202,74 gitu ya. Ini inside diameternya yang makin kecil kalau kita naikkan schedule-nya. Sekarang kita coba untuk pipa stainless steel ya, yang schedule-nya kodenya S di belakang. Ya, kita coba diameternya 200, outside diameternya 219,1. Kalau schedule 40 yang carbon steel ini sama, artinya dimensinya sama untuk walaupun dia carbon steel maupun stainless steel, dia dimensinya sama gitu ya. Jadi ini untuk pipa hari ini ya. Kemudian ini standarnya masih sama. Kalau kita milih pipanya yang pakai wall thickness ya, tadi kita bicara pipa mengenai dengan pemilihan metode schedule ya. Kemudian kalau kita ambil yang wall thickness ya, wall thickness kita tinggal ambil mau thickness berapa ya. Ini tadi berapa untuk schedule 40 itu tebalnya tadi berapa, kalau nggak salah itu berapa tadi kita coba ya, 40. Ini 8 inci schedule 40, tebalnya 8,18. Kalau kita ambil pipa yang by wall thickness 8 inci tebalnya 8,18 itu ya. Nah, ini available di pasaran ya, baik yang pipa yang schedule maupun yang kita order berdasarkan by thickness ya. Itu nanti akan dicarikan ekuivalennya apakah sama tebalnya apa enggak itu ya. Dan standarnya adalah ASME B36.10 tahun 2018 ya. Ini carbon steel, schedule standar atau schedule 40 sama ya. Kemudian materialnya carbon steel. Ya, kalau material stainless steel kita akan sebutkan stainless steel yang berapa, 304K, 316 atau seri yang lain stainless steelnya tergantung dari pipe selectionnya. Oke, mungkin hari ini yang part satunya kita share ini untuk pipa dulu ya. Nanti part 2-nya kita akan share mengenai fitting pada aplikasi ini. Oke, stay tune bersama Ethos Energy Continuous Learning. Jangan lupa like and share, subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.